Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian dan pendengar sekalian, kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sholat jamak dan qashar. Untuk tugas anak-anak sekalian adalah meresum atau merangkum materi-materi yang penting, kemudian dikumpulkan melalui wali kelas ataupun pendamping guru pondok Ramadan. Sebelum saya sampaikan, ini penting untuk mukadimah. Dalam hal ini biasanya saya menggunakan intro Sayyidah Aisyah. Perlu diketahui bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Aisyah. Ini adalah istri di antara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah itu putri dari Sayyidina Abu Bakar. Ibunya adalah Ummu Ruman. Beliau Sayyidah Aisyah ini dikenal dengan orang yang cerdas, wawasannya luas. Dalam lagunya pun di liriknya itu ada penuh cinta. Dan yang enggak kalah penting, Sayyidah Aisyah itu banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Sayyidah Aisyah ini merupakan satu-satunya istri Nabi yang gadis, atau di situ biasa orang Jawa nyebut perawan. Ini usianya ketika dinikahi Nabi itu sangat belia. Tuh, ada yang mengatakan pendapat bahwa usia Nabi itu 6 atau 7 tahun. Atau di situ ada yang mengatakan bahwa usianya itu 9 tahun. Itu yang jelas usia Siti Aisyah itu masih belia. Kalau sekarang menikahi usia seperti itu sudah kasus, kayak Syekh Puji itu. Tapi ini kasus Nabi ini beda. Ini beda. Sayyidah Khadijah ini menjadi istri Rasulullah. Kita banyak belum tahu keistimewaan yang dimilikinya. Kita hanya tahu kenapa kok ada lagu Siti Aisyah itu. Ya, Siti Aisyah itu mempunyai peran penting dalam agama Islam. Ini diantaranya saya sebutkan, ini untuk pengetahuan saja. Yang pertama itu dijuluki Sayyidah Aisyah.
Ya, Sayyidah Aisyah itu dijuluki ya Humaira. Apa artinya? Artinya Siti Aisyah itu mempunyai sifat akhlakul karimah yang baik sekali. Kulitnya putih, parasnya elok, dan yang terkenal itu memiliki pipi kemerah-merahan. Ini. Ya, ini. Dan masih banyak lagi dijuluki Abdullah bin Zubair. Ini ceritanya panjang ini ya. Kemudian keutamaan yang dimiliki Sayyidah Aisyah, ya, menikahnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini perintah langsung dari Allah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sebelum menikahi Sayyidah Aisyah itu bermimpi, ya. Mimpinya itu didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa secarik kain sutra dengan gambar Sayyidah Aisyah. Kemudian malaikat Jibril itu mengatakan bahwa wanita dalam gambar itu adalah istrinya Nabi. Dan mimpinya itu berulang-ulang sampai 3 kali. Ini. Ya, ini. Jadi ini perintah langsung dari Allah. Kemudian selanjutnya keutamaan dari Siti Aisyah itu dalam rumah tangganya, ya, dalam rumah tangga dengan Nabi. Jadi Siti Aisyah itu meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis tentang rumah tangga itu selama 9 tahun, ya. Selama 9 tahun usia wafat Nabi sampai Nabi wafat ketika itu Siti Aisyah itu usianya 18 tahun. Tuh. Kemudian keutamaannya Siti Aisyah lagi itu dalam lirik lagu itu pernah berlari-lari dengan Nabi. Itu benar bahwa Siti Aisyah itu pernah lomba lari dengan Nabi. Itu sampai beberapa kali. Biasanya lomba lari itu dilaksanakan ketika dalam perjalanan. Itu pada saat itu kesempatan Nabi itu menang. Kemudian kesempatan lagi Siti Aisyah itu juga menang. Kemudian keutamaannya lagi Siti Aisyah itu sebab musababnya turun ayat tentang tayamum, ya, tayamum. Jadi tayamum itu penggantinya wudhu dengan debu. Itu ini tidak usah saya jelaskan detail. Kemudian keutamanya lagi yang penting ini Siti Aisyah sebagai istri Nabi dipilih karena kecerdasannya Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah itu ingatannya itu kuat sekali, sehingga Siti Aisyah meriwayatkan hadis yang jumlahnya kurang lebih 2210 hadis. Ini. Jadi ingatannya itu kuat, ingatannya Siti Aisyah itu kuat. Maka tidak heran Siti Aisyah itu bisa meriwayatkan ribuan hadis. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim bersepakat bahwa di situ ada 174 riwayat. Kemudian dalam Bukhari sendiri itu meriwayatkan 54 hadis dari Aisyah, sementara Muslim itu meriwayatkan 68 hadis. Ini Siti Aisyah itu wafat
pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Itu ada yang meriwayatkan bahwa 57 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa usianya 66 atau 70 tahun. Ini itu cerita tentang Siti Aisyah sebagai peran penting dalam hadis yang meriwayatkan beribuan hadis yang berguna bagi umat Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi sholat jamak, ya, materi sholat jamak dan qashar. Sholat jamak, ya, sholat jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan, ya, mengumpulkan. Itu mengumpulkan ini. Ya, saya bacakan kitabnya. Wa yajuzu lil musafiri ai mutalabbisi bis safari qasru sholati rubaiyati. Di sini dijelaskan sholat qashar dulu, ya. Jadi bagi orang yang bepergian atau musafir, yakni orang yang berpredikat bepergian, ini boleh meringkas sholat yang sebangsa 4 rakaat jumlahnya. La ghairuha min saniyatin wala wasulasiyatin. Tidak boleh meringkas sholat selain yang 4 rakaat, yakni sholat yang sebangsa 3 atau sebangsa 2. Wa jawazu qasri sholati ar-rubaiyati bi khamsi syaraita. Bolehnya meringkas sholat yang sebangsa 4 rakaat itu disertai dengan 5 syarat. Al-awalu ayakuna safaruhu aisyah siwi khairi maksiatin. Yang pertama dari syarat kelima tadi, bahwa tujuan bepergian atau tujuan safar itu tidak karena maksiat. Wa samilun lil wajibi. Di antaranya bepergian itu ada yang bepergian wajib, ya, bepergian wajib. Contohnya apa? Kaqodoi dainin. Seperti bepergian itu karena melunasi hutang, ya, hutang kan wajib, ya, melunasi hutang itu bepergiannya. Itu boleh mengqashar sholat. Walil mandubi kasilatir rohimi, atau bepergian karena sunat seperti silaturahim, mengunjungi sanak kerabat, ya, itu sunat. Walil mubahi kasafari tijarotin, atau bepergian karena mubah, diperbolehkan, seperti bepergian berdagang, bisnis, itu, ya, itu bepergian yang selain maksiat. Imma safarul maksiati kasafari likot itoriki. Adapun bepergian karena maksiat itu seperti pergi karena untuk begal, pergi karena untuk ngerampok, copet, ya, merantau untuk mencopet, itu tidak boleh mengqashar sholat. Fala yutarokhosu fihi bikosin wala jam'in. Keduanya bepergian yang maksiat itu tidak ada keringanan atau rukhsah atau dispensasi dalam meringkas atau menjamak sholat. Wasani ayakuna musafatuhu
as-safari sittata asyara farsakhon tahdidan. Yang kedua, syarat dari qashar jarak bepergian itu sudah ada 16 farsah. Ya, 16 farsah. Ini langsung saya beri keterangan bahwa satu farsah itu ada 3 mil. Ya, satu farsah itu ada 3 mil. Berarti kalau 16 farsah itu ada 43 mil. 1 milnya itu 4000 langkah. 1 langkah itu ada 3 telapak kaki panjangnya. Berarti kalau di Indonesia 16 farsah itu mencapai 88,5 km. Ya, kira-kira sini Surabaya itu bisa untuk sholat qashar. Itu. Ya. Itu jelas ya. Tuh saya ulangi. Syarat yang kedua untuk boleh mengqashar sholat itu 16 farsah atau 88,5 km. Wathalisu ayakuna al-qasiru muaddiyan li sholati ar-rubaiyati. Yang ketiga, orang yang meringkas sholat itu mengerjakan sholat yang jumlah rokaatnya itu 4. Seperti isya, duhur, asyar, itu kan 4 rokaat. Amal fa'itatu khadarun fala tuqdo fihi maksurotan. Adapun sholat yang terlambat dikerjakan di rumah, sholat qadha maksudnya, maka tidak boleh diulang kembali dengan mengqashar di waktu bepergian. Contoh gini, contoh mau ke Surabaya, berangkatnya malam, ya, berangkatnya malam karena tergesa-gesa sampai lupa sholat isya. Dalam perjalanan itu ingat bahwa belum melakukan sholat isya. Maka dalam perjalanan itu sholat isya yang qadha itu tidak boleh diqashar. Ya, tidak boleh diqashar itu. Jelas ya. Wal fa'itatu fi safari tuqdo fihi maksurotan fil khadori. Boleh diulang sholat yang mengqashar itu, saya ulang ya. Wal fa'itatu fi safari tuqdo. Sholat yang terlambat dikerjakan dalam bepergian, maka itu boleh diulang kembali dengan mengqashar. Jadi kalau sholat qadha-nya di rumah itu tidak boleh, tapi kalau qadha-nya itu pas waktu bepergian itu boleh diqashar. Tetapi kalau dalam perjalanan, misal sini Surabaya perjalanan, dalam perjalanan itu sholat duhur, ya, sholat duhur. Dalam waktu duhur itu lupa mengerjakan sholat, kemudian nyampe di rumah ngasar, misal jam 3 nyampe. Jam 3 itu sudah masuk asar misal ya. Itu, lupa, saya tadi belum mengerjakan sholat duhur. Ya, mengerjakan sholat duhur. Berarti kan diqadha sholatnya. Itu kalau sudah nyampe rumah itu ndak boleh qadha qashar, ya, qadha qashar ketika sudah nyampe di rumah. Bolehnya ketika itu dalam perjalanan, ya, ketika dalam perjalanan. Contoh pas jam 3 itu masih dalam perjalanan, misal rumahnya Blitar, ingatnya itu di Malang,
Ya, ingatnya di Malang, ketika di Malang itu sudah nyampe jam 3 atau masuk sholat ngasar, maka sholat duhurnya itu boleh dikodok disertai dengan qashar. Itu selanjutnya warabiu ayan biya al musafiru al qasra. Yang nomor 4, orang yang bepergian itu harus niat mengqashar atau meringkas sholat, ya, meringkas sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi niatnya di takbiratul ihram itu pada saat sholat qashar. Itu niatnya bagaimana? Niatnya misal sholat duhur, ya, sholat duhur itu diqashar, usolli fardud duhri raq'ataini qashran lillahi ta'ala, ya. Itu ketika takbiratul ihram. Wal khamisu ayat tamma fi juz'in min sholatihi yuqimu aibimu sayyusolli sholatan tamatan yasmalal musafirul mutimu. Yang kelima, bagi orang yang mengqashar sholat tidak boleh makmum dalam sebagian sholatnya dengan orang yang mukim. Maksudnya bagaimana? Ketika itu bepergian, misal mampir masjid, lah di dalam masjid itu ada sholat jamaah, lah misal pengen sholat qashar, ya, sholat qashar, kemudian bermakmum pada orang yang sedang jamaah di masjid itu kan orang mukim, orang desa itulah, orang desa, orang kampung, maka tidak boleh, harus sholat sendiri, misal berjamaah, ya jamaah dengan sesama musafirnya. Tidak boleh ngikut dengan orang kampung itu kalau itu diniati dengan sholat qashar. Tetapi kalau sholat biasa dengan itu boleh, ya. Itu wa juzul musafiri safaron tawilan mubahan. Boleh bagi orang yang bepergian jauh dengan tujuan diizinkan syarak, yaitu yajma'a baina sholati duhri wal asri, ya. Boleh bagi orang yang bepergian jauh, ya syaratnya sama dengan sholat qashar tadi, ya. Yang diizinkan syarak, diizinkan berarti sholatnya itu bukan bepergiannya itu bukan maksiat, itu bijam'i atau yajma'a baina sholatai duhri wal asri, mengumpulkan atau menjamak antara dua sholat duhur dan asar, itu menggunakan jamak takdim atau menggunakan jamak takhir. Ini berarti kita masuk ke bab sholat jamak. Ini wa ijma baina sholatil wal maghribi wa ijma baina sholatil maghribi wal isya'i, dan di situ juga dibolehkan menjamak antara sholat maghrib dan isya, jam'an takdiman wa takhiron wa makna qolihi fi waqti ayyamil sya'i. Itu bisa menggunakan jamak takhir dan juga bisa menggunakan jamak takdim atau takhir, aihi masya'a, di mana yes yang dikendaki itu, ya. Niatnya bagaimana? Niat jamak, misal niat jamak takdim antara sholat duhur, ya, antara sholat asar dan duhur, ya. Ini sholat jamak takdim, berarti usolli fardul asri jam'a takdimin ma'a zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Ini antara sholat asar dan sholat duhur. Kemudian untuk jamak takhir sholat duhur dan asar, niatnya usolli fardud duhri jam'a takhirin
ma'al asyri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu niatnya sholat jamak takdim dan jamak takhir. Wa syurutu jam'i takdimin salah satu. Syarat jamak takdim itu ada 3. Al awalu ayabda'a bidzuhri qoblal asri. Untuk memulai sholat dengan sholat duhur dikerjakan sebelum sholat asar. Ini takdim ya. Berarti duhur dulu, kemudian sholat asar. Kalau maghrib dan isya takdim berarti maghrib dulu, kemudian isya. Walau akasa kana yabda'a bil asri qobla dzuri mathalam lam yasiha wa yuduha ba'daha. Jadi ketika itu terbalik, misal di situ sholat maghrib dan isya dikerjakan isya dulu, ya, dikerjakan isya dulu, atau sholat duhur dan asar, ya, duhur dan asar dikerjakan asar dulu, maka di situ lam yasiha tidak sah dan harus mengulang lagi. Itu kalau jamak takdim itu. Wathani niatal jam'i awala sholatil ula. Niat menjamak pada permulaan sholat yang pertama. Bi antukrona niatul jam'i bitaharumiha. Ya, niat jamak tersebut dibarengkan dengan takbiratul ikhram sholat yang pertama. Ini fala yakfi taqdimuha la taharumi la ta'khiruha anis salam. Ini dengan takbiratul ikhram ini ya. Tidak boleh mendahului takbiratul ikhram. Demikian pula mengakhirkan dari salam sholat yang pertama. Jadi niatnya itu di takbiratul ikhram. Wasalisu mualatu bainal ula wasani. Syarat yang nomor 3 itu mualah. Mualah itu bersambung antara sholat pertama dan sholat yang kedua. Bi'alatullah al-faslu bainahuma. Sekiranya keduanya itu tidak terlalu lama. Misal sholat duhur dan asar. Duhur dulu, ya, setelah duhur jagongan lama. Atau di situ wiritan lama. Itu tidak benar. Maka yang benar bagaimana? Ya sholat duhur, setelah itu sholat asar runtut. Itu ya. Itu. Wa amma jamu takhiri fayajibu fihi ayakuna niatul jam'i wa takunu niatu hadil waktil fi waktil ula. Ini ya, ini yang jamak takhir. Wajib dalam menjamak takhir untuk niat jamak takhir yang terletak di awal waktunya sholat yang pertama. Jadi misal jamak takhir ya, antara sholat duhur dan asar. Sholat duhur dan asar di waktu sholat, ya, di waktu sholat duhur itu kita niat dalam hati, oh nanti saya mengerjakan sholat jamak takhir, yaitu sholat duhur saya letakkan di waktu sholat asar. Itu wa juzu takhiruha ayabqa min waqtil ula min waqtil ula zamanun labtudiat fihi kanat adaan. Boleh mengakhirkan niat jamak takhir sampai tetapnya waktu sholat yang pertama. Dan bila sholat yang pertama itu mulai dikerjakan pada waktunya, maka sholat yang pertama tersebut itu berstatus sebagai sholat ada. Jadi niatnya itu di niat sholat yang pertama. Bila lupa sampai niat yang pertama, misal waktunya sholat duhur, misal jam 12 sampai jam 3. Lah kita lupa sampai jam setengah 4. Berarti ya niatnya itu ya qadha. Ya, qadha itu kalau jamak takhir itu.
wala yajibu fi jam'it takhiri tardibun wala mualatun wala niyatu jam'in ala sohi fitalatati. Bagi sholat jamak takhir tidak wajib tertib, mualat, dan niat jamak. Ini ya, ini. Jadi untuk sholat jamak takhir ya, untuk sholat jamak takhir itu tidak wajib tertib, runtut, tidak wajib runtut, dan tidak wajib mualatun. Artinya tadi kan kalau sholat jamak takdim itu duhur dulu kemudian asar. Kalau jamak takhir itu tidak wajib mualat. Itu ya, itu. Jadi kesimpulannya jamak takhir tidak ada kewajiban sholat mana yang harus didahulukan. Sebab dalam jamak takhir itu tidak diisyaratkan pelaksanaannya sholat harus tertib. Ya, sebagaimana jamak takdim, sehingga orang yang menjamak takhir dalam sholatnya itu bebas memilih antara sholat yang mendahulukan sholat yang awal atau mendahulukan sholat yang akhir ini. Mungkin untuk materi sholat jamak dan sholat qashar ini saya rasa cukup. Kalau ada kesalahan, wallahu alam bishawab. Ya, saya mohon maaf. Tentunya kalian harus belajar sanadnya yang jelas. Tuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, sungguh manis sesirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu.